Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Calon Mandiri. Nah, oke, jadi sebenarnya sudah banyak sekali saya bahas seputar di Facebook ini. Ya, terkhusus untuk di Facebook profesional dan juga halaman fanspage ini sudah banyak sekali saya bahas ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan ya nanti bisa dicek saja di bagian playlist saya. Itu sudah saya bahaskan seputar pembahasan seputar Facebook ya. Dan oke, jadi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung ya bisa cek saja di playlist kami ya, itu sudah saya bahaskan cara belajar Facebook profesional ya dari awal ataupun dari nol ya, dari pertama kali teman-teman gabung di Facebook profesional. Kemudian untuk langkah selanjutnya apa itu sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Untuk cek lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cek saja di bagian playlist kami. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bedah di bagian dari apa sih itu pelanggaran standar komunitas. Nah, kita akan bedah di video kali ini. Nah, oke, tentu ketika kita sudah bergabung di Facebook profesional maupun halaman fanspage ya, tentu tujuan yang utama adalah kita bisa mendapatkan monetisasi. Dan selanjutnya dari hasil monetisasi yang sudah diterima ya untuk di Facebook ini ya tentunya keinginan kita adalah sebuah penghasilan. Nah, untuk penghasilan itu nanti larinya di bagian menu pembayaran. Ya, nah di sini kita masuk ke bagian dari Facebook seperti ini, kemudian kita masuk di bagian monetisasi. Nah, sebagai referensi di sini ada akun saya yang sudah dimonetisasi iklan in-stream ya. Nah, di sini penghasilan utama saya ini dari iklan in-stream. Nah, kalau di bagian bintang dan juga langganan ini nggak perlu kita harapkan. Ya, karena di sini ya kita wajib menunggu orang yang memberi bintang ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah kita harapkan, tetapi ya nggak masalah kita aktifkan. Ya, tetapi penghasilan utama saya dari iklan in-stream yakni dari video durasi minimal itu 3 menit ya. Jadi kalau dari iklan in-stream ini semakin video panjang kita itu semakin panjang ya, semakin panjang video kita, maka iklan akan semakin banyak muncul. Nah, dari situlah letak penghasilan kita. Jadi penghasilan kita itu datangnya dari iklan yang muncul ya. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semua, tetapi saya sarankan untuk iklan di iklan in-stream ini tidak selamanya muncul. Jadi jangan sering-sering dilihat ya. Jangan sering-sering dilihat untuk iklannya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan monetisasi, misalkan monetisasi real, monetisasi bonus dan juga monetisasi iklan in-stream, itu ketika sudah teman-teman dapatkan, jadi fokus saja upload video ataupun membuat konten ya, nggak usah yang melakukan hal-hal yang dilarang dan juga nanti masuknya dalam kategori pelanggaran standar komunitas. Jadi ya ketika kita sudah mendapatkan monetisasi yang utamanya adalah bonus, kemudian iklan in-stream dan juga monetisasi real, itu fokus saja buat konten asli ya, konten original. Karena dari Facebook sendiri ya bisa memberikan monetisasi, tetapi mereka juga bisa mencabut untuk monetisasinya. Nah, oke, jadi selanjutnya nanti pendapatan bersih kita masuk di bagian pembayaran. Nah, pendapatan bersih akan masuk di pembayaran seperti ini. Nah, di sini ada sekitar $15 ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih pelanggaran dari standar komunitas ini? Jadi pelanggaran standar komunitas ini merupakan ya pelanggaran ya memang yang versinya adalah pelanggaran hak cipta ya, ataupun kita melakukan sebuah re-upload yakni yang bukan video asli kita ya. Misalkan teman-teman ambil di TikTok, teman-teman re-upload di Facebook, nah itu bisa melanggar untuk hak cipta, dan ini larinya ke bagian dari pelanggaran standar komunitas untuk di Facebook ya. Nah, sebagai contoh ya, nah di sini kita masuk ke bagian Facebook, kemudian kita masuk di bagian pusat bantuan dan kita masuk di bagian kotak masuk dukungan seperti ini. Maka biasanya untuk pelanggaran di Facebook itu nanti masuknya di bagian menu peringatan seperti ini. Kita masuk seperti ini. Contohnya di sini ada beberapa video saya yang terkena pelanggaran hak cipta ataupun videonya dibisukan ya. Jadi langkah selanjutnya teman-teman tinggal dihapus saja ya. Jadi saya sebenarnya video asli tetapi menggunakan background dari musik orang lain ya. Nah, di sini dampaknya adalah terkena pelanggaran ya. Jadi ya wajib kita hapus ya, agar nanti untuk video kita yang lainnya akun kita juga nggak bermasalah. Nah, apa sih itu pelanggaran standar komunitas? Di sini kita masuk ke Google Chrome, kita masuk di bagian kebijakan monetisasi partner. Nah, di sini kita langsung masuk di bagian dari mematuhi standar komunitas untuk di Facebook ya. Jadi aturan ini memang berlaku untuk semua konten kreator untuk di Facebook ya, termasuk dari aturan melarang ujaran kebencian. Nah, itu dilarang teman-teman ya, dan itu masuk dalam kategori pelanggaran standar komunitas ya. Seperti berita palsu itu masuknya ke pelanggaran standar komunitas ya.
Kemudian juga di sini untuk pelanggaran standar komunitas, konten apapun yang diposting oleh penerbit, kreator atau penyedia konten pihak ketiga yang melanggar standar komunitas kami, ya, ini terkait dari hak kekayaan intelektual ataupun hak cipta dan juga keaslian. Ya, ini bisa berdampak monetisasi, syarat monetisasinya dicabut, ya. Nah, inilah resiko ketika kita sudah terkena pelanggaran standar komunitas. Jadi dari Facebook ini bisa memberikan monetisasi, tetapi Facebook juga bisa mencabut untuk monetisasinya. Jadi salah satu pelanggaran standar komunitas adalah, misalkan sebagai contoh adalah berita palsu. Jadi pelanggaran standar komunitas ini merupakan ya aturan yang berlaku bagi semua postingan dan juga interaksi di Facebook, ya. Nah, perilaku yang tidak autentik, ya. Nah, perilaku yang tidak autentik ini masuknya ke standar komunitas juga, karena tidak autentik artinya mencoba mengakali sistem untuk di Facebook untuk memperbanyak pendapatan seperti klik iklan sendiri. Nah, ini masuknya di bagian perilaku tidak autentik, ya. Jadi standar komunitas ini untuk di Facebook merupakan aturan yang diberikan oleh Facebook kepada kreatornya, ya, dan hal-hal yang akan melanggar standar komunitas, ya, termasuk dari konten berita palsu. Kemudian juga perilaku yang tidak autentik seperti ya saling real to real, ya, saling follow, klik iklan sendiri, ya. Kemudian juga di sini konten kita melanggar ataupun re-upload, ya. Ini masuknya dalam kategori pelanggaran standar komunitas. Ya, jadi saran saya agar teman-teman untuk menjadi konten kreator ini bisa menjadi aset jangka masa panjang, ya, saya sarankan jangan pernah re-upload. Dan yang kedua, jangan pernah menggunakan musik, ya, karena kalau musik saja teman-teman sudah cek di video saya tadi, ya. Jadi di video saya tadi pelanggaran ada 3, itu dikarenakan ya ada musik yang melanggar, ya. Jadi kalau ada musik yang melanggar, maka untuk konten kita itu akan dibisukan, ya, akan dibisukan di beberapa negara, ya. Nah, itu wajib dihapus saja, teman-teman. Nah, di sini sudah ada peringatan dari Facebooknya, penyedia kreator konten pihak ketiga tidak memenuhi syarat, ya, ketika untuk konten kita ini melanggar di bagian dari hak kekayaan intelektual ataupun hak cipta dan juga keaslian, ini monetisasi bisa dicabut, ya. Jadi di sini sudah jelas, ya, makanya nggak heran, ya, tiba-tiba iklan kita hilang, ya, ataupun tidak muncul. Nah, mungkin ya interaksi masuknya ke interaksi yang tidak autentik di sini. Artinya ya perilaku yang tidak autentik, ya, sengaja klik iklan sendiri. Nah, itu bisa jadi penyebab kenapa monetisasi kita dicabut, ya, dan itu masuk dalam kategori pelanggaran standar komunitas, ya. Jadi di sini buat teman-teman ya usahakan ketika sudah mendapatkan monetisasi, ya, kita tinggal fokus saja untuk upload video yang terutama adalah konten asli, karena memang aturan dari Facebook itu memang harus kita menggunakan konten asli, ya. Jadi jangan ya kita tergiur dengan re-upload yang mungkin banyak view-nya, ya. Nah, kembali lagi kepada teman-teman, banyak view-nya, banyak followersnya tetapi nggak menghasilkan. Nah, itu untuk apa kan? Jadi seperti itu. Nah, intinya ya tetaplah menjadi diri sendiri, ya, tetaplah kualitas asli yang kita upload agar nanti kita juga bisa mendapatkan akses monetisasi dan bisa jangka panjang. Nah, oke, jadi itu saja untuk pembahasan apa sih standar komunitas untuk di Facebook ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.